Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat zahir dan batin. Semua kita diberikan husnul khatimah, dan semua kita nanti berjumpa lagi di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah menunjukkan pukul 21:41. Tidak boleh tausiah panjang-panjang. Nanti terlambat bangun sahur. Jadi selesai tausiah ini nanti pulang, jangan lagi nonton TV scroll, jangan lagi lihat YouTube, langsung tidur. Bagi yang tidak bisa tidur, makan antimo. Jangan makan satu papan, nanti bangunnya Idul Adha. Biasanya selesai acara orang sebelum tidur takut kesiangan, dia niat dulu. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu untuk berhati-hati takut kesiangan. Nah, tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Bangun. Ketika bangun, yang pertama dilakukan adalah sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu. Kenapa sholat sunat wudu? Karena Nabi memanggil Bilal. Ta'al. Ta'al, bahasa Arabnya ta'al. Kalau bahasa kampung kita, come here. Tahu come here? Kesini. Sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Makanya nanti kalau tiba-tiba ini pulang ada yang sendalnya hilang, itu berarti sudah masuk surga duluan. Diaminkan orang ini pula. Apa amalmu Bilal, kata Nabi? Kata Bilal, saya tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Makanya yang belum pernah sholat sunat wudu, nanti malam begitu bangun, mandi bagus. Bagus mandi malam. Katanya mandi malam itu rematik. Yang rematik itu kalau habis maghrib ke jam 12. Adapun jam 3, jam 4, jam 5 bagus. Lalu kemudian badan bersih, segar, fresh. Sholat sunat wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat. Mana dalilnya? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang khilaf salah, summa yatatahhar, dia mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunnat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Perasaan saya sudah lama saya ngomong, belum ada yang ditulis ini. Setelah itu salat sunat tahajud. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Berjamaah Pak Ustadz? Ya. Yang nanya berjamaah jomblo. Siapa makmum kau? Jin Pak Ustadz. Makanya malam yang ke-8 ini
Ibu sudah berapa kali dibangunkan suami untuk sholat tahajud? Jangan jawab. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my honey. Wake up my darling. Itu yang akad nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau yang anak sudah 3, bangun. Nah, sholat sunat tahajud 8. Gak sanggup Pak Ustadz? 6. Gak sanggup Pak Ustadz? 4. Gak sanggup Pak Ustadz? 2. Gak sanggup juga Pak Ustadz? Pergi ke Sungai Rokan. Setelah itu barulah sholat sunat hajat. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung hajat. Ada muqaddimahnya dulu, merayu Allah, barulah mintakan segala hajat-hajat kita. Hajat bapak ingin supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hajat ibu ingin supaya anaknya soleh dan solihah. Hajat anak ingin supaya skripsinya selesai. Yang sudah nulis ingin supaya selepas sarjana. Yang sudah sarjana ingin kerja. Yang sudah kerja ingin menikah. Yang sudah menikah ingin punya anak. Yang sudah punya anak ingin punya cucu. Mudah-mudahan semua hajat kita tertunaikan di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu nunggu makan sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu paling bagus banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya banyak dengar orang beristighfar sekarang ini udah nggak jelas lagi bunyinya. Macam dapat tempe mendoan panas. Makan sahur. Seandainya tidak mau makan sahur, jur'atan minal ma', 1 teguk air pun jadilah. Tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Barokah bisa kumpul keluarga. Yang selama ini bapak bangun, anaknya belum bangun. Bapak pulang, anaknya sudah tidur. Sekarang bisa sahur bersama keluarga. Setelah makan sahur, bapak makan sahur, istrinya nggak mau makan sahur. Mama nggak makan. Diet. Rupanya sudah 3 pinggan masuk. Nah, selesai makan sahur, nunggu azan subuh. Jam 5.08 waktu duri. Menunggu azan subuh, banyak-banyak bersolawat. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Zaman dulu itu tarhim itu langsung orang. Zaman sekarang, begitu kita pergi ke masjid, rupanya jamaah belum datang. Suara flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga. Yang punya masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari neraka jahanam. Jangan sampai tidak sholat subuh ke masjid. Berduyun-duyun datang ke masjid Usuluddin. Lalu kemudian sholat subuh berjamaah jam 5.08. Lalu kemudian setelah selesai subuh, jangan keluar masjid. Buat acara pengajian. Makanya di Ramadan banyak sekali kajian. Kajian tarawih, kajian subuh. Supaya apa? Seandainya tidak bisa tiap hari, hari Ahad jangan sampai kosong. Supaya mengamalkan sholat sunat isyraq. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah, sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Terbit matahari sekarang ini jam berapa Pak Ustadz? Tunggu kita tanya Google dulu. Gimana cara nanyanya?
Jam berapa syuruk waktu duri? Syuruk waktu duri. Payah pula signal di sini. Syuruk waktu duri. Enter. Syuruk waktu duri katanya sekarang ini adalah 6.22. Jam 6.22 sudah syuruk, lewatkan 12 menit. 6.22 tambah 12 berarti 6.34. 6.34 barulah kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan matahari setinggi galah 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaAllah. Masih ada 4 hari Ahad lagi. Besok hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad. 8 hari lagi masih bisa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin alasan kerja. Tapi Sabtu, Ahad tak ada alasan. Saya Pak Ustadz masak sarapan. Berarti nggak puasa? Nah, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu kemudian pulang beraktivitas masing-masing. Puasa tidak mengurangi aktivitas. Yang masuk kantor tetap masuk kantor. Yang berdagang berniaga di pasar tetap jualan. Yang mengurus sawit karet tetap ke kebun. Berpuasa bukan berarti. Ini banyak laki-laki diadukan oleh istrinya, Pak Ustadz, suami saya dari mulai subuh tadi sampai maghrib menjaga matanya katanya. Maksudnya tidur. Puasa bukan bulan tidur. Puasa, Allah Ustadz Somad itu ngomong aja, jangan-jangan dia tidur. Saya dari mulai sahur tadi sampai sekarang ini belum ada tidur bebaring. Bebaring belum ada, di mobil tidur tadi. Kalau tidur duduk ada, yang tidur bebaring kena bantal belum lagi. Nah, jadi jangan, Nabi Muhammad itu tidurnya sikit. Umat Nabi ini sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nampak iklan bantal menguap. Nah, sin besar masjidnya, semakin karpetnya, semakin dingin AC-nya, semakin banyak korban serangan Israel bergelimpangan. Perhatikanlah masjid-masjid di bulan Ramadan ini. Ini saya curiga masjid Usuluddin ini banyak juga korban ini. Karena AC-nya banyak sekali di belakang. Berapa AC itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pula akuarium 3. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap beraktivitas, tetap semangat sampailah waktu sore. Sekarang maghrib jam 6.31. Jam 6 kumpul dengan anak-anak istri. Ibu kalau masak tetap masak di dapur. Bapak mulai mimpin baca zikir petang. Zikir petang itu 10. Astaghfirullahalazim. Habis istighfar, Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi. Habis itu ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis itu lalu kemudian membaca kul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, baru ditutup akhir dengan sholawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena waktu menjelang berbuka itu adalah saat-saat makbul berdoa. 10 zikir. Saya ulang sekali lagi. Istighfar, Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, La ilaha illallah, ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setengah jam langsung terdengar suara sirine. Allahumma lakasumtu. Langsung istrinya datang. Tunggu bang, itu sirine Jakarta. Sudah seperti azan mah. Memang semua azan ini kalau bulan Ramadan ini bunyinya macam azan maghrib. Azan zuhur pun macam azan maghrib. Kayak saya kadang tengyang-nyang di telinga saya. Macam-macam suara azan ku dengar. Memang mau begitulah bawaan kita bulan puasa ini. Maka hati-hati betul. Yakinkan sudah jam 6.31 waktu duri, barulah buka puasa. Sehebat-hebatnya kiai, buya, tuan guru, tetap batalkan dulu puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sunnah 3. Kurma. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya berbuka tadi udah nggak sanggup lagi nasi, udah 3 Pak Ustadz, 3 biji, 3 kotak. 3 biji. Jangan buka puasa banyak-banyak. Ususnya itu sudah istirahat 13 jam setengah. Dari jam 5 sampai jam 6.30. Jangan disiram usus yang kering ini pakai es batu. Sama macam kenal pot sepeda motor panas. Siram air dingin. Meletup dia. Masukkan dulu kurma. Yang manis-manis. Mama, sini sebentar. Apa? Papa mau berbuka dengan yang manis-manis. Apa kata istrinya? Jangan lihat mama, nanti papa diabetes. Nah, senyum pula anak kecil, macam paham aja kalian. Habis itu, sampai mana tadi? Hilang pula bahan saya. Habis itu jangan lupa sholat maghrib. Saya kalau berbuka, saya makan yang manis-manis, habis itu saya sholat maghrib. Makan beratnya nanti setelah sholat maghrib. Habis sholat maghrib, barulah kita makan nasi, barulah makan berat. Ada juga yang orang makan beratnya setelah tarawih, enggak masalah. Lalu kemudian setelah itu, kalau makan terlalu banyak, tegang urat perut, kendur urat mata. Asal udah tegang urat perut, akan kendur urat mata. Suara imam tuh kadang-kadang kecil ya. Rusak agaknya mikrofon masjid nih. Rupanya mengantuk. Ngegoyang. Saya pernah sholat di samping sholat gini. Tiba-tiba bapak di samping itu maju kaki begini. Saya rupanya itu tidur depan. Saya pula terkejut, hampir saya ikut pula. Itu terkejut saya. Nah, itu maka jangan makan terlalu banyak. Ustadz Somad ini kayaknya makannya tidak banyak ini. Banyak makan saya. Ustadz jaga makanan ya? Enggak, saya tak pernah jaga makanan. Enggak pernah makanan itu saya jaga. Saya makan aja. Aku pula jaga-jaga makanan. Saya sama sepupu-sepupu saya pas lagi makan. Ada ayam, ada kepiting, ada udang, ada sotong. Saya tengok dia cuma makan kecap aja. Saya tanya, kenapa gak makan ayam udang? Kolesterol, kata dia. Saya bilang, kita dulu waktu kecil, susah makan ayam ini. Makan ayam ini 2 gendangnya. Kalau tak pas kita sakit, ayam tuh sakit. Sekarang udah ada ayam, kolesterol pula kau bilang.
Hajar, saya bilang. Betul juga kata kawan, kata dia. Makan ini kolesterol, makan ini diabetes, makan ini asam lambung, makan ini asam urat. Kapan lagi kita mau bahagia? Di akhirat belum tentu masuk surga. Insya Allah semua kita ini masuk surga, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi makan aja. Saya kalau ditanya jamaah, Ustaz ada pantangan? Ada, apa? Pantang dekat, habis. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol, bohong. Kambing mengandung anak kambing. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kulu, Allah menyuruh makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Mubazir. Adapun makan untuk menyehatkan badan kita, insya Allah makanan orang soleh itu menjadi amal ibadah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Nenek datuk paman ayah kita dulu minum teh manis, pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis. Tak ada dia kena gula. Kenapa? Habis dia minum teh manis 1 gelas, membajak sawah 1 hektar. Orang sekarang makan kue manis, nasi manis, teh manis, bubur manis, masuk kamar, tarik selimut. Hidupkan AC. Itulah yang menggumpal menjadi diabetes meletus. Nah, makanya kalau kita rajin olahraga, dari rumah ke masjid nih jalan kaki. Kok aku tengok setiap pagi jogging terus? Iya Pak Ustadz, saya suka jogging. Supaya apa? Supaya bisa lari dari kenyataan. Sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua sehat insya Allah. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Amin. Dah. Habis itu kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, biasanya pengajian. Ini pengajiannya setelah tarawih. Ini khusus, edisi spesial, VVIP, very very important person. Biasanya pengajian habis sholat isya. Habis sholat isya ngaji, habis ngaji barulah kemudian sholat tarawih. Sallu sunnatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Di sebagian masjid ada yang buat, di sebagian masjid nggak ada yang buat. Ya nggak apa-apa, yang buat bagus, yang nggak buat ya nggak apa-apa. Dia bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat. Tapi jamaah kita ini kadang nggak tahu dia. Ini masih tarawih apa witir? Tarawih apa witir? Beda laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu mesti jelas. Laki-laki ini kadang malu. Tanya kawan sebelah, tarawih apa witir? Tanya sebelah, tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Beda sama perempuan. Perempuan dia harus jelas. Dia nanya dari belakang, Pak Imam, tarawih apa witir? Datang imam, witir 3. Kan bagus kalau pakai Bilal. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus apa tak bagus? Bagus. Kalau saya disuruh pilih, mana yang lebih bagus Pak Ustadz? Pakai Bilal atau tak pakai Bilal? Saya pilih pakai Bilal. Karena beradab kelihatannya. Ada qorinya, ada Bilalnya. Sholawat pun dibimbing. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini kadang sholawat kita apa-apa. Allah, 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 Allah. Nah, selesai sholat tarawih, jangan pulang dulu, sholat witir. Siapa yang sholat tarawih pulang, cuman dapat tarawih,
Tapi kalau dia sholat witir, pulang, dia dapat pahala qiyamil lail, seperti sholat sepanjang malam. Jadi yang siapa ini malam ke-8 ini, siapa yang 7 malam ini asal tarawih pulang, awal tarawih pulang. Pas ditanya, kenapa bapak itu pulang? Nanti witirnya di rumah. Pas ditanya bininya, bapak itu witir di rumah? Enggak. Kenapa dia pulang? Kolak mangkoknya 3. Apa pula pulang? Selesaikan dulu witir di masjid. Habis witir baru pulang. Saya kalau udah witir di masjid nanti nggak bisa sholat lagi. Kata siapa nggak bisa sholat? Habis witir tetap masih bisa boleh sholat. Ada dalam Sahih Muslim. Kana Nabiyyu yusalli 8 raka'atin, thumma yusalli 3, thumma yusalli raka'atain. Itu dalil boleh sholat sunat lagi setelah witir. Jadi witir aja di masjid. Habis sholat witir jangan pulang. Habis witir tadarus. Pak Babinsa 1 lembar. Pak Ketua 1 lembar. Pak Kameramen 1 lembar. Adik Ganteng 1 lembar. Calon Menteri Agama 1 lembar. Menteri Olahraga 1 lembar. Ustadz 1 lembar. Siap. Kita kalau tadarus ini mentalnya siapkan dulu. Jangan tunjukkan seragam, jabatan, kekuasaan, orang kaya, senioritas, ustadz. Hilangkan semua. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Salah tuh Pak Ustadz. Alif Lam Mim. Jalikal. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Taqin. Makanya saya sarankan kalau bisa, mohon maaf Pak Babin, pas tadarus, kalau Pak Babin pakai seragam, segan orang tuh mau negur. Ditanya ini kan, dibisikannya, ini Pak Babin salah. Takut kita biarkan aja lah. Nah, oleh sebab itu maka, ku dengar tadi Ustaz Somad itu agak salah bacanya, jangan ditegur. Dia itu lama di Arab. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama lagi. Siapkan mental untuk tadarus, meluruskan bacaan kita. Menurut saya, bacaan saya yang paling betul, nggak pernah salah. Kenapa? Karena saya tak pernah mendengar bacaan saya. Kita ini mendengar bacaan orang, dengar baik-baik. Napas tak boleh disambung, tarik napas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum. Ulang balik ke pangkal. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Habis 1 lembar. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 10 orang, 1 juz. Pasukan inti. Nanti 1 bulan. Biasanya malam 27 acara malam khataman. Rabu malam Kamis 26 malam 27. Nah, itu nanti kita akan khataman. Dulu kalau di kampung acara malam khatam Quran, ramai-ramai ke masjid, bawa pulut kuning, bawa ayam panggang. Tak salah disebut, menetes air liur kita membayang. Acara berhatam kaji dimulai dari wadduha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Alam Nasrah sampai ke An-Nas, ulang balik. Kenapa setiap menghatamkan Quran diulang balik Al-Fatihah?
sampai alif lam mim wa ulaika humul muflihun, supaya siap-siap untuk khatam berikutnya. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa berkhatam beberapa kali insyaallah, amin. Saya segan Pak Ustadz, kalau bawa Quran kemana-mana malu lah Pak Ustadz. Nggak perlu bawa Quran, download Quran aplikasi di Play Store. Pilih Play Store, download. Nah, buka. Kalau mau ngaji, buka Quran. Kira-kira nampak istri, buka Quran. Pas dia nggak ada, baru scroll. Betul. Memang yang Ustaz sampaikan ini gua banget ini kan. Kok tahu Ustaz ya? Saya kan laki-laki. Tahu saya isi kepala suami kalian itu. Usahakan khatam kita di bulan Ramadan ini. Semangat terus. Yang malam ini sudah membaca juz 8, berarti satu hari satu juz. Aku kalau satu hari satu juz, kecil lah Pak Ustaz. Aku 3 juz. Juz semangka, juz melon, juz pokat. Yang malam ini sudah masuk juz ke-8. Mudah-mudahan khatam insyaAllah. Amin. Yang baru mulai malam ini, jangan khawatir. Duduk, baca Quran. Masih ada kesempatan untuk mengejar insya Allah. Yang penting bukan startnya, tapi finishnya. Itu ngasih semangat bagi yang belum mulai. Tapi berat juga itu. Jangan pikir begitu. Lalu kemudian setelah tadarus pulang. Setelah tadarus kita pun pulang. Lalu kemudian saya sudah urutkan amalan ini selama 24 jam. Dari mulai sholat sunat, zikir, baca Quran, apalagi amalan. Sholat sunat udah 24 jam, zikir sudah 24 jam, baca Quran sudah 24 jam. Amalan yang keempat, sesuai dengan tema kita, ibadah maksimal. Ibadah yang keempat adalah sodakoh. Sodakoh kasih makanan buka puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang menyiapkan makanan buka puasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dapat pahala macam orang yang berpuasa. Nah, maka ibu usahakan masak banyak-banyak. Apa pesan Nabi? Idza tabakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau masak banyakkan kuahnya. Tapi yang udah biasa ngasih ayam, jangan berubah jadi kuah besok. Ibu itu asal ngasih bawa makanan ke Masjid Usuluddin, kuah aja gara-gara Ustaz Somad. Saya pula yang kena. Artinya seandainya kita tak ada makanan sama sekali pun, masukkan kuah, masukkan cabai bawang tomat, masukkan garam, kuah pun jadilah. Tapi kalaupun banyak rezeki, amat sangat baik. Inilah bulan-bulan yang afdal bersodakoh. Tadi kami lewat di jembatan Leton, itu kanan kiri orang mengungsi karena banjir. Jadi bapak ibu yang punya kelebihan nasi bungkus, bawakan ke jembatan Leton. Pas kami buka tadi, kami kan dikawal poreder di depan, kami di belakang. Pas saya buka kaca, ada anak-anak di samping-samping itu. Apa kata mereka? Orang kaya lewat, orang kaya lewat gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat Ramadan banjir bandang, rumah tenggelam, tak bisa kita rasakan perasaan saudara kita. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ini ibadah. Salat sudah, zikir sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah. Apalagi ibadah kita bulan Ramadan ini. Ibadah Ramadan adalah iktikaf, berlama-lama di masjid. Papa di mana kok nggak pulang? Iktikaf mana? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun terpaksa juga mau tidur di masjid, tidurlah, tapi jangan telungkup. Apalagi di tempat sujud.
Imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Pas di tempat ngeces tudung gua. Makanya kalaupun terpaksa juga tidur di masjid, telentang. Pak Ustadz, saya ini cuma ala Pak Ustadz, telentang pun ngeces juga. Kau bawa Pampers, pasang sini. Jangan sampai air liur basi tumpah ke tempat sujud. Tengoklah bagusnya karpet Usuluddin ini. Saya sangka batu bata tadi. Begitulah cantiknya masjid kita ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya malam ini dikasih pentas. Di atas pentas ada karpet. Di atas karpet ada kursi. Di belakang kursi ini pula ada bulu serigala. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah merias sehingga video kita ini cantik ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Kok ditanya orang di mana ini acaranya, bagus sekali pentasnya. Itulah di masjid kami Usuluddin Duri. Masjid yang mana itu yang Ustaz Somad pernah diusir dulu pulang katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah-ibadah kita ini full. Apakah ada yang menjamin bahwa Ramadan tahun depan dia masih ada? Nggak tahu kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Kalaupun ada tahun depan, bonus. Saya setiap Ramadan selalu saya berkata dalam diri saya, Abdul Somad, ini Ramadan kau yang terakhir. Tarawih kau mesti khusyuk, witir kau mesti khusyuk, baca Quran kau mesti khatam, zikir kau mesti banyak, silaturahim dengan jamaah. Boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Tadi saya baru dapat WhatsApp Bapak Dr. Harun SHMH, mantan Kepala Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, orang baik. Rupanya meninggal dunia. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tak tahu kita umur kita. Saya pesankan kepada seluruh pengurus, Bapak Babin, sahabat-sahabat, seandainya saya meninggal dunia, kalian jangan datang ke rumah saya. Kenapa Pak Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Karena kalau saya tengok-tengok antara saya dengan kalian nih, nampaknya saya duluan. Janganlah gitu Pak Ustadz, kami masih ingin dengar ceramah Ustadz. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Tidak ada alasan orang di Masjid Usuluddin ini tidak berzikir. Masuk ke sini dia pasti berzikir. Zikir Asmaul Husna. Tinggal duduk, tengok di situ. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min. Sampai 99. Udah selesai Pak Ustaz, ulang dari satu lagi. Ayat-ayat Quran banyak, i'tikaf selama di masjid. Lalu kemudian ibadah kita adalah ada namanya ibadah hati. Ibadah zikir, mulut bergerak. Ibadah sedekah, duit keluar. Ibadah bangun masjid, tenaga keluar, berkeringat. Ibadah jihad, darah keluar, nyawa melayang. Tapi ada ibadah yang tidak keluar darah, yang tidak keluar duit, yang tidak keluar keringat. Nama ibadahnya adalah saum, menahan. Tahan mulut. Kabarnya anak si anu, suami si anu, kawan si anu, semua kata Ustaz Somad, tahan mulut. Terus gimana ini pembicaraan kita? Nanti habis buka kita sambung. Tahan mulut. Ibadah yang paling hebat namanya saum. Saum artinya menahan. Mulut tahan. Emosi. Datang orang, ngajak kelahi. Petantang-petenteng, berani melawan saya. Insyatamahu ahadun. Kalau ada orang yang ngajak kelahi, apa kata dia? Inni so'im. Inni so'im. Aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Pak polisi dengan seragamnya. Pak TNI dengan seragamnya. Tiba-tiba datang orang petantang-petenteng. Berani bapak sama saya.
Inni shaim. Inni shaim. Kalau kok habis tarawih ku pijak kepala kau. Inni shaim. Inni shaim. Kalau gulanya turun, perutnya lapar, lehernya haus, emosinya naik. Kurang minum, kurang makan, gula turun, emosi naik, bawaannya mau mengamuk aja. Kalau perut lagi kenyang, leher lagi tenang, tidurnya lenang, bawaannya romantis, kolah bulan, kolah bintang, siang dan malam terbayang-bayang. Buah hati belayan jiwa, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Tapi kalau sudah kelaparan, lama kali azan maghrib ini katanya. Maka ketika itu laki-laki perempuan sedang disuruh bersabar. Inilah ibadah yang tidak mengeluarkan duit, yang tidak mengeluarkan darah, yang tidak mengeluarkan tenaga. Dia hanya menahan saja. Tahan mulut, tahan mata, tahan telinga, tahan tangan, tahan kaki, tahan otak, tahan hati. Itu ibadah suami saya, Pak Ustadz. Suami saya kalau udah puasa, tahan mata dari mulai subuh sampai maghrib. Bukan. Kita tetap beraktivitas, tapi kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itulah ibadah kita 24 jam. Wah, penuh sudah tulisan mereka ini ya. Hebat, luar biasa. Padahal saya yang bisa saya simpulkan cuman sholat sunat, baca Quran, zikir, sodakoh, i'tikaf, tahan, saum, tahan, hati, mulut. Cuma 6 yang bisa saya simpulkan. Tapi tulisan mereka di buku full penuh. Yang saya pikirkan menandatanganinya ini lagi. Begitulah kenang-kenangan mereka. Tahun 2025 Ustadz Somad ceramah, 2035, 2045, 2055. Anak mereka membuka-buka lemari. Ayah, ini catatan ayah Ramadan dulu ya? Iya. Tulisan siapa? Tulisan Ustadz Somad. Ustadz itu masih ada ya? Ada, saya masih ada waktu itu. Tahun 2000. Bapak Ibu udah banyak meninggal. Saya masih ada waktu itu. Orang ini udah ada yang jadi komisaris utama Pertamina, sudah ada yang jadi menteri, sudah ada yang jadi lurah, sudah ada yang jadi pejabat-pejabat semua. Kita doakan. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dibawa anak tarawih, dibawa anak witir, dibawa anak sholat. Belikan kain sarung, belikan baju jubah. Tengok anak-anak kecil, anak-anak. Mereka adalah calon masa depan. Makanya saya malam ini semangat nih karena banyak anak-anak kecil inilah. Kalau orang-orang tua ini kan dah meninggal semua. Janganlah gitu Pak Ustadz. Ustadz ini ngomongnya nggak dijaganya hati kita. Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Ini yang saya lihat ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang sholat tarawih di masjid, sholat witir di masjid, pengajian di masjid, maka dia adalah anak muda walaupun dia sudah tua. Iya Pak Ustadz, tapi rambut kami sudah putih. Kalian adalah orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Kalian adalah orang-orang KPU. Apa itu Pak Ustadz? Kepala penuh uban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Walaupun muda, walaupun semester 3, tapi tak pernah ke masjid, itu berarti orang jompo. Tua dan muda bukan masalah angka. Usia ini adalah masalah rasa. Makanya saya kalau ditanya orang, umur Ustadz berapa? Berapa kau mau? Usia ini masalah rasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah, semua umur kita ini bisa kita pertanggungjawabkan insya Allah. Salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, tinggal lagi ke Baitullah. Panjang umur, sehat badan, disampaikan Allah kita ke Baitullah insya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, semua kita insya Allah mati dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Usuluddin ini tak ada kurang sikit pun. Dari mulai bawah karpet, sampai atas kipas, sampai tengah AC banyak sekali walaupun tak hidup semua. Layar di belakang ada, jam pula jelas nampak. Saya mau menghentikan ceramah ini jam 22:30. Lama kali terasa. Supaya pas dia jam 10:30, stop. Kita pulang ke rumah, bismika Allahumma ahya wa amut, mati lampu. Kalau nanti malam terbangun jam 3, bangun, lawan kantuk. Kalau nanti malam terbangun tengok handphone jam 3, bangkit, tahajud. Kalau nanti malam terbangun tengok jam tangan jam 3, bangun, sholat. Kalau nanti malam tengok dinding jam 3, bangun. Sampai masanya nanti kau bangun tengah malam. Tidak lagi nampak jam. Yang terdengar suara marabbuka. Ketika itu dunia ini hanya fata morgana. Rumah yang cantik tinggal. Kenapa tinggal? Ya udah nggak jadi pegawai Pertamina lagi. Mobil yang cantik tinggal. Kenapa tinggal? Baru bayar DP. Bini yang cantik. Nggak usah disebut sakit kali hati kalian kan. Apa? Dipanggilnya saya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surga itu nggak ada Pak Ustaz. Malaikat itu nggak ada Pak Ustaz. Tuhan itu nggak ada Pak Ustaz. Nanti ketika kita mati, istri tidak ada, anak tidak ada, rumah tidak ada, harta tidak ada. Yang ada hanya surga, yang ada hanya neraka, yang ada hanya Allah, yang ada hanya balasan pahala, yang ada hanya malaikat. Yang sekarang kau bilang fata morgana tak ada saat kau mati. Semua yang tak ada menjadi ada, yang ada ini menjadi tak ada. Antara ada dan tak ada, tipis setipis kulit bawang. Begitulah Allah membolak-balikkan. Akhirnya sampai jam 22:30. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi soal 6? Soal 6? Abi? Cukup. Cukup. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.